Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allati la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Surat Al-Maidah ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahad أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء mastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min famsahu biwujuhikum wa
perusahaan min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matah waliyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun mengawian di awal C2 tilu ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah sholati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaidi aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza apabila kumtum kalian berdiri ila sholati untuk sholat, faghsilu maka cucilah wujuhakum wajah kalian, wa aydiyakum juga tangan-tangan kalian, ilal marafiqi sampai sikut, wamsahu dan basuhlah, usaplah pakai air, biru'usikum kepala kalian,
Wa arjula, dan cucilah kaki kalian. Jadi lain diusap, bukan dibasuh, tapi dicuci, karena kalimatnya arjula sama dengan aidia, sama dengan wujuha. Wa arjuli sama dengan biruusi. Ilal ka'baini, sampai dua mata kaki. Ini mengajarkan toharoh yang kemudian disebut dengan wudu. Wudu itu artinya bersih dan bersinar. Mun aya budak ngaranna si wadi, wadu itu berarti caang, bersih. Temenang mengguladik berarti teu wadi. Wudu itu secara istilah kalau bahasa kita cuci muka. Udang sare, si beungeut, si rarai, itu wudu. Tapi ayat ini kemudian menjelaskan bahwa si beungeut, si rarai itu bukan hanya cuci muka. Wudu itu mulainya memang dari cuci muka, tapi juga tangan sampai sikut, kemudian kepala dan kaki sampai dua mata kaki. Ini adalah rukun wajib, minimal 1 kali. Jadi kalau kita sedang tergesa-gesa, langsung cuci muka, langsung cuci tangan sekali, sampai sikut, kepala, lalu kaki sampai dua mata kaki sah. Para ulama sepakat. Adapun yang Nabi contohkan dalam hadis itu yang sunat. Tapi prinsipnya kalau yang sunat ditinggalkeun wae, unggal wudu teh kitu we. Langsung tiap wudu teh cuci wajah, cuci tangan, kepala, lalu kaki. Taraya cuci telapak tangan, taraya kumur-kumur, taraya nyingsring, ya. Maka itu berarti man rohiba an sunnati falaisa minni. Membenci sunnahku berarti bukan dari umatku. Sunat itu sekali-kali ditinggalkan tidak apa-apa, tapi kalau setiap kali ditinggalkan doraka. Dan itu berlaku untuk semua sunat. Tahiyatul masjid teh sunat, tapi saumur-umur tara diamalkeun doraka. Tahajud teh sunat, tapi saumur-umur tara diamalkeun dosa. Berarti membenci sunnah. Terbenci cenah teu mampu, bener teu mampu ieu teh. Geuning ka Pangandaran jam 12 sararudang. Cilacap mudah kareta udang wae. Kemudian di sini disebutkan idza qumtum ila shalah. Makanya Nabi setiap mau sholat wudu 5 waktu, batal teu batal. Jadi di asar misalkan ke maghrib jika kamari tasmi' dari asar sampai maghrib ada can batal. Nabi itu sunnahnya meski can batal wudu deui. Meski demikian ketika Fatu Makkah Nabi pernah ya Fatu Makkah teh sapar di Madinah ka Makkah teh 450 kilo siga ti Bandung ka Semarang. Nabi wudu mencuci dua sepatunya, membasuh dua sepatunya, lalu sholat 4 kali sholat, duhur, asar, maghrib, isya, 1 kali wudu. Teu wudu deui. Sampai Umar bertanya, "Ya Rasulullah, innaka fa'alta syai'an lam takun taf'aluh."
Kenapa cenana melakukan sesuatu yang belum pernah Anda lakukan sinariun? Ya, biasa ge wudu unggal salat. Maka jawaban Nabi, inni amdan fa'altuhu ya Umar, ngajak bahwa boleh. Jadi bapak-bapak jika kamari tasmi ti asar nepikeun ka maghrib can batal, boleh tidak wudu lagi, tapi lebih baik wudu lagi, gitu fikih nanti. Dan ini yang nanti jadi catatan ya, bahwa Nabi itu ketika safar itu tetap wudu, padahal di Masjidil Haram nepikeun ka ana ge hese dek wudu teh. Ya. Hese dek wudu teh nah jauh ya, area wudunya. Kemudian nanti ada dalam hadis, innama umirtu bil wudu idza qumtu ila shalah. Hanya saja saya diperintah wudu itu kalau hendak sholat. Sering jadi pembahasan innama berarti jang wudu unggul, cenah jang ngaji Quran mah teu kudu. Kalau begitu pemahamannya innamal a'malu bin niat, berarti bid'ah teh menang. Nu penting mah niatna we. Begitu kan enggak. Hadis innama itu tidak selalu membatasi. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bi ghairillah. Ya. Apakah berarti khamr halal? Pada nu diharamkeun ngan opat. Itu sababun nuzulnya orang-orang Arab biasa minum darah ular, darah naun, ya, darah kambing. Darah mah dimakan, diminum. Tapi tidak berarti yang haram cuma 4. Khomer ge nya haram we. Kemudian tidak berarti amal itu hanya bergantung pada niat, tetap we. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, meski niatnya baik. Sama, tidak berarti wudu itu hanya untuk sholat. Faktanya Nabi memerintahkan agar yang batal harus wudu dulu sebelum ngaji Quran, sebelum menyentuh mushaf. Jadi tidak usah dipertentangkan. Sama seperti seorang Arab gunung geningnya anu dina salatna aya nu bersin alhamdulillah yarhamukallah cenah gitu, atuh dipolototan ku sahabat. Dasar orang Arab gunung, naon maneh molotot. Beres salat baru ku Nabi ditegur, enggak boleh. Dalam salat itu innama hadis shalah lidzikri wa doa wa qiraatil Quran. Keur dikir, cenah keur ngadoa, keur maca Quran. Apakah berarti enggak boleh ada enggak ada disebutkan dikir, enggak disebutkan doa, zikir dan baca Quran? Apakah berarti tidak boleh istighfar? Apakah berarti tidak boleh ada bacaan-bacaan lain? Kan tidak demikian. Kemudian hadis menjelaskan maksimalnya 3 kali, minimalnya 2 kali. Sekali-sekali boleh, 2 kali boleh, 3 kali boleh. Selang sekar juga boleh, tangan 3 kali, kaki 2 kali, wajah sekali boleh. Ada dalilnya semua. Tapi ngusap kepala mah cukup 1 kali. Meski nanti ada ikhtilaf ya kalau di mazhab Syafi'i. Karena Nabi pernah pakai sorban begini tah. Jadi depannya teka tutup. Nabi kemudian mengusap bagian depan dan sorban. Kata mazhab Syafi'i Imam An-Nawawi itu jadi dalil, berarti wajib mengusap kepala itu bagian depannya saja. Dalam memang wajib seluruhnya ku Nabi dilaan atau cenah sorban teh gitu. Dicuci semua. Tapi hemat kami Nabi mencuci bagian depan, mengusap bagian depan plus dengan sorbannya. Kan boleh.
ketika wudu itu tidak membuka kerudung atau sorban, usap aja kerudungnya. Tapi untuk kepala, untuk wajah mah tetap harus dicuci semua. Jamun ibu-ibu logorkeun sakedik panitikna gitu-gitu wajah manger. Ieu cenah lebar make up tong di make up atuh. Mawa pembersih make upna. Jadi tong kanal-kanal teuing make up teh bid'ah nya, bid'ah hasanah. Ai wudu mah sunnah, wajib lagi. Ya gitu-gitu. Yang boleh itu hanya kepala. Nabi pernah wudu begini. Ya, tayetanu ya. Hese dilaan. Ya, jadi enggak boleh wudu setengah-setengah kecuali hanya kepala, wajah mah tetap enggak boleh diusap kerudungnya digini-gini logorkeun saeutik. Wa in kuntum junuban fatahharu, dan jika kalian sedang junub maka bersucilah. Sudah disebutkan di surat An-Nisa ya, wala junuban illa abirisabil hatta taghtasilu. Bersuci untuk junub itu mandi. Bedanya kata Imam Syafi'i, kalau wudu mah disebutkan rukunnya, wajah dulu, tangan, kepala, lalu kaki, maka wajib berurutan. Kalau mandi mah nggak disebutkan urutannya, pek dek langsung gubrus oge ngojai, peknya langsung sah itu. Asal ngojaina diniatan mandi, buktina nugis ngojai mararandi. Berarti tadi niatan mandi ngojaina. Kan cenah Nabi mencontohkan mengusap, mencuci dulu anu. Itu contoh itu kembali lagi hanya sunat. Nu wajib nama mun kerusuhnya langsung gejebar-gejebur itu sudah mandi. Jadi bapak-bapak ibu-ibu mandi tiap hari itu sudah mandi junub. Nggak usah lain mandi junub, mandi biasa. Kan mandi junub teh mandi biasa. Memang yang mandi nu teu biasa, aya cenah nu kepalana teu dicuci, lain mandi da eta mah. Cuci awak. Mandi itu semuanya ya, dari kepala sampai kaki. Kemudian wa in kuntum marudha, kalau kalian sakit, awala safar atau sedang safar, au jaa ahadum minkum, ini perhatikan aunya ya, aunya sejajar atof, jadi nanti hukumnya sama. Atau datang salah seorang di antara kalian minal ghaid, dari tempat buang air, maksudnya sudah BAB atau BAK. Aula mastumun nisa, atau sudah saling bersentuhan dengan istri, ya tanda kutip. Falam tajidu ma'an, nah ini fa'nya kemana? Kesemuanya, keempat-empatnya. Sakit, tidak ada air, atau maksud tidak ada air teh tidak menemukan, tidak mampu mengakses air. Safar tidak menemukan air, tidak mampu mengakses air. Udah BAB, udah BAK, udah jima, tidak mampu menemukan air. Fatayammamu, tayamum teh artina sengajakan. Soi dan tanah toiban yang bersih. Kadetong tanah likatnya atau lain bersih kotor jika make up kanal. Soangi dan toiban itu permukaan tanah yang bersih, tong anu bau tai ucing tak juga belah dieu. Tanahna bau tai ucing berarti najis. Famsahu biwujuhikum, maka usaplah wajah kalian, wa aidikum, dan tangan kalian, minhu, darinya, dari apa? Dari tanah itu. Makanya Imam Syafi'i menegaskan, beda dengan gurunya Imam Malik. Imam Malik mah soidan itu yang permukaan yang bersih, kanu tembok meunang cenah, kanu ieu meunang, kanu mimbar meunang. Kata Imam Syafi'i enggak boleh
So'idan itu permukaan tanah, buktina minhu itu tanahnya harus dipakai buat tayamum. Memang meja bisa nempel kanu ieu nya da moal ieu mimbar nempel kanu wajah beraku udah tapelkeun make lem. Tembok nempel kanu tangan siga Spiderman wae moal ya. Kecuali kalau mejanya berdebu kan bersih atuh dilapan wae kupian ya. Kecuali kalau ininya ada tanahnya kan bersih ningali. Ieu mimbar bersih. Jadi enggak boleh. Harus so'idan thayyiban itu harus tanah. Dalam Bulughul Maram itu banyak disebutkan hadisnya semuanya turbah, turab, al-ardu. Itu tanah. Jadi enggak boleh kanu tembok, kanu kaca, sok kurma sapar, lain wudu aya cai teh di res area teh. Neangan tembok. Memang na tembok eta ya tanehan eueuh wah geus teu sah teh salatna. Karena tidak bersuci ya. Kalau ada air meskipun sedang sapar harus wudu. Naon dalilna tadi Nabi patu Makkah. Yang kedua ini ayat turun ketika sapar pulang dari Banil Mustalik. Aisyah kehilangan kalungnya. Cek Nabi teh pangneangankeun. Wah dicari. Sampai datang waktu subuh. Jauh dari mata air. Asalnya Aisyah izin ke buang air kecil. Ya. Pas pulang lagi kalungnya gak ada. Tangan capek. Sampai datang waktu subuh. Sampai Abu Bakar marah ke Aisyah. Gara-gara maneh ceneng. Gitu. Ini kan bapana. Cadi we cenah. Salat subuh di dia we cai. Ceneng. Lalu turun ayat ini. Kata Nabi SAW. Iltamisul ma. Cari dulu air. Tuh ikut sapari. Udah dicari air lalu tidak ada air, kata Nabi baru tayamum. Jadi sababun nuzul ayat ini ketika sapar dan Nabi tetap menyuruh mencari air karena tidak ada air, maka kata Nabi sok tayamum. Sampai kemudian kata Usaid bin Hudair, hada barokatu ali Abi Bakrin, tah kieu cenah berkahna keluarga Abu Bakar mah nyusahkeun oge ngadatangkeun syariat anyar gitu. Barokah. Jadi jangan kita melihat sesuatu yang kurang itu jelek, siapa tahu baik, berkah teh gitu. Aduh ieu cenah kaburangan, siapa tahu berkah. Berkahna naon bisa sare di perpustakaan. Eta santri nu ngararadulna. Dihukum di perpustakaan lain maca buku ngadon sare. Nah itu dalil dua tah nu katilu hadis pertama di Bulughul Maram. Naon hadis pertama kan tentang air laut. Cing eta sahabat nanya Nabi boleh tayamum tidak? Sigana mun orang situ aksa nanya ka Nabi, Nabi tayamum bolehnya? Kan tidak boleh wudu dengan air laut, tidak cing enak teh wudu dengan air laut. Henteu atuh kareuna ya. Mandi dengan air yang sudah disuling pun di kapal laut teu enakeun we asa teu mandi. Tapi meski demikian kata Nabi wudu pakai air laut. Najan teu pararugu. Henteu cek Nabi teh tayamum we enggak begitu. Kemudian yang hadis Nabi air keluar dari sela-sela jarinya ya enggak ada air. Cuma ada samangkok. Nabi kemudian memasukkan jari-jarinya ke mangkok itu. Lalu kemudian memancar 40 sahabat yang ikut sapar bisa wudu, bahkan ada yang bisa mandi. Kieu we Nabi. Cek urangnya nanaona Nabi kieu cangkeul geus sesana tayamum. Kan tidak demikian. Semua hadis ya. Dan ini sering diproteskan ke orang-orang yang mengajarkan sapar menang tayamum. Itu dari sejak dulu. Untuk dari sejak dulunya, sejak dulu teh mimiti aya fatwa sapar boleh tayamum itu di tafsir Al-Manat.
Muhammad Abduh itu pakai ro'yu, nggak pakai dalil. Tahun 1800 akhir. Nah sejak saat itu banyak diperdebatkan, diprotes. Nah nyimpulkeun teh buat make ro'yu, mana dalilnya? Yang namanya tafsir itu nggak boleh pakai ro'yu, harus pakai dalil. Dalilnya Nabi setiap sapar wudu kecuali nggak ada air. Terus ayat Nabi wudu dengan para sobat dari wanita musyrik nepikeun ka nginjem cai ka wanita musyrik dipegat. Padahal dia musyrik, ya. Minta airnya nanti dikembalikan. Dipinta satu siuk dipakai oleh Nabi, kemudian bekasnya masih ada, sok cenah mahi eta cai sasiuk oleh semua sahabat. Lalu dikembalikan lagi sampai si ibu-ibu itu masuk Islam. Ningali mujizat seperti itu. Itu pun konteksnya cek urangnya capek-capek. Itu kan Ali bin Abi Thalib cari air. Udah lama meureun sajam karena ketemu ieu cenah ibu-ibu ieu punya air tapi musyrik. Mun cek urang anu ngedol, lah cenah geus lah eueuh cai keur sapar, tamu mah gitu. Tapi Nabi tidak demikian, cari dulu air. Ya ini sering saya tekankan, ya, kita jangan terkecoh dengan tafsir birro'yi kalau masih ada dalil ngerahkeun, ya. Harus kita konsisten dengan dalil meskipun sedang sapar hari ayat cai mah sok we. Termasuk kalau sakit kalau masih bisa mengakses air silakan, kalau tidak bisa meski ada air, nah itu mah ada dalilnya. Nah Bulughul Maram bab tayamum meski ada air, kalau memang dengan mandi malah jadi mati atau tambah parah, Nabi menganjurkan untuk tayamum. Tamaya dalilnya hari sapar mah nggak ada dalilnya kecuali harus tetap wudu. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak menghendaki untuk menjadikan bagi kalian kesusahan. Buktinya kalau tidak ada air boleh tayamum. Walaki yuridu liyutahhirakum, tapi dia ingin menyucikan kalian. Waliyutimma ni'matahu 'alaikum, dan menyempurnakan nikmatnya untuk kalian. Jadi suci lahir, suci batin, ya, bukan hanya suci batin dengan sholat, tapi juga suci lahirnya. La'allakum tashkurun, agar kalian semua bersyukur. Banyak kisah ya mu'alaf masuk Islam karena takjub dengan syariat wudu di Islam mah dek ibadah ge kudu bersih, ya. Najan geus mandi hitut kudu we wudu deui. Itu menunjukkan liyutahhirukum, betapa Islam memperhatikan syariat kebersihan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.